Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara yang mana membahas penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan membahas implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai tidak sesuai dengan Pancasila. Sebelum para pendiri bangsa ini mendirikan negara Indonesia, satu hal yang dibicarakan dan diperdebatkan oleh mereka adalah di atas apa negara ini didirikan. Tepatnya pada sidang BPUPKI, di mana ketuanya Dr. Rajiman Widianingrat bertanya kepada peserta sidang, di atas apa negara ini didirikan. Dari situlah kemudian dari perbincangan dan perdebatan yang terjadi, maka disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Dari proses panjang itu kemudian disepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan yang paling mendasar dari Pancasila bagi bangsa kita adalah sebagai dasar negara, karena kedudukan itulah yang menjadi kedudukan yang paling pertama dari keberadaan Pancasila di negara kita. Bahwa Pancasila dihadirkan pertama-tama adalah untuk menjadi dasar di mana kita mendirikan negara Indonesia merdeka. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa Pancasila merupakan identitas bangsa dan negara kita yang sifatnya paling fundamental. Membahas penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kailan, menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kasual dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dan tunduk pada aturan hukum, di mana aturan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan perundang-undangan yang di bawahnya. Jadi yang dimaksud peraturan perundang-undangan itu adalah semua aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib dan aman. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketetapan MPR, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap negara muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari berbagai sumber, terdapat masih banyak peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang hanya melahirkan kontroversi dan tidak mencerminkan kepentingan publik, bahkan dinilai tidak sesuai dengan Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang ada tentang jumlah peraturan yang sedang diuji materi baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.
Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang bermasalah, salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah eksaminasi publik. Eksaminasi publik atau disebut juga dengan uji publik, yaitu pengujian yang dilakukan oleh masyarakat untuk menelaah apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Adapun tujuan dari eksaminasi publik ini adalah masyarakat semakin terdidik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus memenuhi nilai-nilai tersebut, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kedaulatan rakyat, serta nilai keadilan sosial.